Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maaf jika saya mengganggu. Bisakah saya meminta untuk meluangkan waktunya sebentar? Ada yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan kuliah daring ini. Saya bisa meluangkan waktu saya. Bagaimana pendapat kakak mengenai pembelajaran secara online atau daring ini? Menurut saya, pembelajaran daring ini cukup efektif bagi saya dan seluruh mahasiswa yang ingin belajar walaupun sedang pandemi. Namun, dengan cara ini kebanyakan memang cara ini efektif, cuman kebanyakan orang itu tidak mengerti apa yang diajarkan selama pembelajaran jarak jauh ini yang melalui daring ini. Jadi menurut saya efektif, cuman dampaknya nggak terlalu besar bagi kita. Bagi pengetahuan kita itu cukup menurun gitu sih. Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang dilakukan secara online? Kelebihannya kita bisa belajar sambil mengerjakan pekerjaan rumah, dan juga kita bisa belajar walaupun di musim pandemi yang mana saat ini virus-virus yang mematikan itu menyebar, dan kita bisa terhindar dari virus tersebut. Dan kelebihannya itu terkena pada dampak sosial sih. Kalau kekurangannya itu terkena pada dampak pengetahuan kita, di mana kebanyakan mahasiswa atau pelajar itu kurang memahami apa yang diajarkan secara online, dan apalagi dosen-dosen itu jarang mengadakan Zoom. Mereka hanya mengasihkan materi lalu selesai gitu. Memang ada diskusi, cuman kurang mengerti kalau tidak dijelaskan gitu. Jadi yang terkena dampak pada kekurangan ini yaitu pengetahuan mahasiswa gitu. Selama pembelajaran online, apakah kakak dapat mengerti? Kalau dibilang mengerti, cuman ada bagian yang saya tidak mengerti. Jadi menurut saya itu mengerti dan tidak mengerti di tengah-tengah. Itu bagi saya. Terima kasih kakak sudah mau diwawancarai oleh saya sendiri. Jika ada yang kata yang salah, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Sama-sama, terima kasih atas wawancaranya yang bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maaf jika saya mengganggu. Bisakah saya meminta untuk meluangkan waktunya sebentar? Ada yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan kuliah daring ini. Boleh, silakan kasih pertanyaannya. Bagaimana pendapat saudari Rahmi mengenai pembelajaran secara online atau daring ini? Menurut saya, pembelajaran daring ini sangat bagus karena kita bisa menguasai teknologi informasi. Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang dilakukan secara online? Kelebihannya adalah otomatis siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Kekurangannya adalah pembelajaran lebih banyak bersifat teoritis dan minim praktik karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan siswa. Selama pembelajaran online, apakah saudari Rahmi dapat mengerti? Sulit untuk dimengerti karena tidak dijelaskan secara langsung. Terima kasih saudari Rahmi sudah mau diwawancarai oleh saya sendiri. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Iya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Maaf jika saya mengganggu. Bisakah saya meminta untuk meluangkan waktunya sebentar? Ada yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan kuliah daring ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Bagaimana pendapat kakak mengenai pembelajaran secara online atau daring? Pendapat saya tentang pembelajaran daring itu ada baiknya dan ada buruknya. Dan baiknya itu kita tidak perlu kampus jauh-jauh. Dan buruknya pembelajaran daring sangat memakan banyak biaya kuota. Sedangkan di Fakultas UNSU tidak ada memberikan biaya untuk membeli kuota kepada mahasiswa-mahasiswanya. Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang dilakukan secara online? Ya, kelebihannya saya tidak perlu jauh-jauh datang ke kampus karena rumah saya sangat jauh dari kampus, dan kekurangannya ya tadi memakan banyak biaya kuota dan sangat sulit memahami ketika dosen tidak ada jaringan ataupun mahasiswa yang tidak ada jaringan, jadi susah, omongan tidak jelas. Selama pembelajaran online, apakah kakak dapat mengerti? Ya, kalau dosennya jaringannya bagus, omongannya jelas, saya dapat mengerti. Terima kasih kakak sudah mau diwawancarai oleh saya sendiri. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Maaf jika saya mengganggu. Bisakah saya meminta untuk meluangkan waktunya sebentar? Ada yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan kuliah daring ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Bagaimana pendapat kakak mengenai pembelajaran secara online daring ini? Menurut saya, pembelajaran daring atau pembelajaran online ini merupakan salah satu opsi atau pilihan yang tepat yang dapat dilakukan untuk saat ini, terkhusus bagi beberapa instansi seperti perkuliahan, sekolah, itu bisa menerapkan pembelajaran online atau pembelajaran daring ini. Mengingat pada saat ini kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID, sehingga untuk memutus mata pencemaran atau penyebaran virus ini, kita bisa melakukan social distancing. Salah satunya adalah dengan pembelajaran online. Karena pembelajaran online ini tentunya kita hanya belajar dari rumah dan tidak melakukan pembelajaran yang tentunya dapat dengan orang banyak, yang tentunya dapat juga mempengaruhi atau menyebarkan virus ini, karena kita tidak tahu siapa saja agen yang tentunya akan menjadi pembawa dari virus ini. Terkait virus ini juga tidak dapat kita lihat, atau dikatakan juga virus ini kasat mata, ya kan. Selain itu, dengan diperlakukannya pembelajaran online atau pembelajaran daring ini, kita diharapkan untuk bisa lebih berhati-hati dalam menjaga diri, karena kan yang kita hadapi saat ini bukan main-main, ya kan, karena berhubungan dengan kesehatan kita. Kalau kitanya sendiri tidak sehat, bagaimana kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, saya mengatakan dengan adanya pembelajaran daring ini sebagai salah satu opsi yang tepat yang dapat dilakukan oleh beberapa orang atau banyak instansi untuk mencegah penularan dari virus ini. Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang dilakukan secara online? Menurut saya, beberapa kelebihan dari pembelajaran online ini antara lain seperti yang pertama, kita dapat menghentikan laju penyebaran dari virus ini, sehingga kita dapat terus berhati-hati dan menjaga kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri mungkin karena ada beberapa kendala, misalnya jikalau ada mahasiswa atau siswa yang berada di daerah yang cukup
dibilang pelosok ya terpencil, itu juga akan mempengaruhi, terutama jikalau dia di daerahnya tersebut tidak memiliki akses, salah satunya misal jaringannya tidak mendukung, kemudian sering mati lampu, tentu juga akan mempengaruhi proses pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, dengan adanya proses pembelajaran ini, kekurangannya yaitu satu, kalau kita bandingkan dengan perkuliahan offline, tentunya perkuliahan online ini lebih cenderung banyak menggunakan biaya atau ongkos dalam pembelajaran, sehingga diharapkan kita juga harus memanfaatkan seminimal mungkin keperluan apa saja yang harus kita lakukan dalam pembelajaran online ini. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dengan berlakukannya pembelajaran online. Selain itu, untuk kekurangannya sendiri ada juga di mana jikalau seorang dosen atau guru memberikan pembelajaran kepada mahasiswa atau siswanya, karena tidak memastikan siswa atau mahasiswa tersebut juga akan mengerti apa yang disampaikan oleh dosen, sehingga dosen juga harus memberikan atau melakukan tipe atau model pembelajaran yang tentunya dapat mudah untuk dipahami oleh mahasiswa atau siswa yang mau diajarkan terkait dengan materi yang dari dosen. Selama pembelajaran online, apakah kakak dapat mengerti? Selama saya mengikuti pembelajaran online ini, khususnya untuk diri saya sendiri, bisa saya simpulkan bahwa sedikit demi sedikit bisa saya terima pembelajaran dari dosen ataupun apa yang dosen telah sampaikan di dalam materi melalui pembelajaran daring, sedikit demi sedikit dapat saya cerna dan dapat saya pahami. Tetapi tentunya juga tidak semua materi yang telah disampaikan dosen tersebut dapat terpahami. Hanya jikalau ada yang tidak paham, kita harus mencari referensi-referensi yang lain gitu. Seperti itu mungkin kesan selama menjalani perkuliahan online. Terima kasih kakak sudah mau diwawancari oleh saya sendiri. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Maaf jika saya mengganggu. Bisakah saya meminta waktu kakak sebentar? Ada yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan kuliah daring ini. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat kakak mengenai pembelajaran secara online atau daring? Pendapat saya tentang pembelajaran online atau daring itu sangat tepat untuk diterapkan. Apalagi saat pandemi seperti saat ini, itu lebih memudahkan proses pembelajaran dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan jika diterapkan untuk kedepannya juga ini sangat tepat untuk proses penerapan revolusi industri 4.0 untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dibandingkan negara-negara maju lainnya. Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang dilakukan secara online? Kekurangan pembelajaran secara online, guru tidak bisa melihat apakah peserta itu aktif keseluruhan atau tidak, karena banyak ketika pembelajaran online itu siswa yang mematikan kamera tapi dia tidur, tidak memperhatikan proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau dosen seperti itu. Dan dari segi kuota yang diberikan pemerintah itu tidak begitu membantu, tapi lebih ke gimana jaringan itu bisa tercapai ke seluruh pelosok negeri. Selama pembelajaran online, apakah kakak dapat mengerti? Selama proses pembelajaran online ya saya juga mengerti, tapi tidak semua pembelajaran itu mudah dipahami karena feedback antara guru dengan murid itu tidak berjalan efektif ketika kelas secara langsung. Terima kasih kakak sudah mau diwawancarai oleh saya sendiri. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, sama-sama.